النبي قلبي سرى والشوق في روحي جرى بأبي وأمي من به الكون ضاء وأسفر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ahibati fillah, arsyadani Allah wa iyyakum. Adik-adik yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat Allah, lindungan Allah Subhanahu wa taala, hingga pada hari ini kita sudah masuk pada 10 hari terakhir, dan semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan Ramadan ini hingga akhir nanti. Ahibati fillah, pada kajian kali ini insyaallah kita akan membahas tentang fadilah atau keutamaan Ashrul Awakhir yang saat ini kita sudah berada di dalamnya. Sudah sepantasnya keutamaan ini kita sambut, kita manfaatkan dengan menjalankan sunnah-sunnah yang telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Biasanya kalau kita melihat umat Islam begitu antusias menyambut datangnya Ramadan, begitu semangat menyambut Ramadan, namun ketika sampai pertengahan atau hingga akhir Ramadan berkurang semangatnya, menjadi lesu, tidak lagi semangat, tidak lagi giat. Maka dari itu kita harus mengetahui bagaimana Rasulullah SAW menghadapi Ashrul Awakhir, bagaimana Rasulullah SAW di 10 hari terakhir ini. Kita contoh fadilah Ashrul Awakhir sudah kita ketahui bahwasanya di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, allati hiya khairum min alfi syahr, yang dia Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, atau bisa dihitung 83 tahun lebih. Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Qala As-Sa'di, berkata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, qauluhu ta'ala lailatul qadri khairum min alfi syahrin, firman Allah lailatul qadri khairum min alfi syahr, yaitu lailatul qadr lebih baik daripada 1000 bulan, yakni tu'adilu min fadliha alfa syahrin, setara keutamaannya dengan 1000 bulan. Fal amalul ladzi yaqa'u fiha khairum min al amali fi alfi syahr, amalan yang dikerjakan di dalamnya lebih baik daripada amalan di 1000 bulan.
Kemudian walailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Lailatul Qadar itu berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan lailatul qadri. Carilah Lailatul Qadar pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khamisatin tabqa. Pada malam 9 terakhir, pada malam 7 terakhir, pada malam 5 terakhir, ya. Kemudian Lailatul Qadar sendiri memiliki beberapa keutamaan, dan di antara keutamaannya adalah yang pertama, pada malam tersebut Al-Qur'an diturunkan, ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Kami telah menurunkan Al-Qur'an ini pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, beribadah pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah 1000 bulan yang di dalamnya tidak terdapat Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah berfirman, "Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Para ulama berbeda pendapat tentang maksud dari ayat ini. Akan tetapi mayoritas ulama mengatakan bahwa amalan pada malam hari itu lebih baik daripada amalan 1000 bulan yang tidak terdapat di dalamnya Lailatul Qadar, ya. Yang ketiga, di antara keutamaan Lailatul Qadar adalah para malaikat bersama malaikat Jibril turun pada malam tersebut dengan membawa rahmat dan berkah. Allah berfirman, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr." Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Ya, kemudian fadilah keempat, malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan kesejahteraan bagi orang-orang yang beriman. Para malaikat pun memberikan salam kepada mereka hingga terbit fajar, ya. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu penuh dengan kesejahteraan hingga terbit fajar. Kemudian fadilah yang selanjutnya adalah malam Lailatul Qadar adalah malam yang diberkahi, sebagaimana Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin." Ya, di surat Ad-Dukhan, ya. Kami telah menurunkan Al-Qur'an ini pada malam yang penuh berkah. Fadilah selanjutnya, Lailatul Qadar adalah malam yang di dalamnya ditentukan takdir seluruh makhluk dalam 1 tahun. Sebagaimana Allah berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam itu ditetapkan segala urusan yang penuh hikmah. Kemudian juga keutamaan selanjutnya, barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan ikhlas dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Ya. Hal ini disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang bangun untuk beribadah salat pada malam Lailatul Qadar karena keimanan dan keikhlasan, karena keimanan dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Itu ya, beberapa poin tentang keutamaan atau fadilah Lailatul Qadar. Kemudian secara keseluruhan dari Ashrul Awakhir ini, ada amalan-amalan yang dituntunkan, ada amalan-amalan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di antara amalan-amalan yang dianjurkan, yang dicontohkan oleh Nabi di 10 hari terakhir adalah yang pertama, bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Ahibati fillah. Nabi SAW memperbanyak ibadahnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan bersungguh-sungguh di dalamnya. Dan hal ini tidak pernah beliau lakukan di hari-hari selain hari-hari tersebut. Seluruh hari-hari di 10 hari terakhir dihabiskan untuk beribadah, memperbanyak amalan,
berijtihad, bersungguh-sungguh di dalamnya. Sebagaimana disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir. Suatu hal yang beliau tidak bersungguh-sungguh seperti itu di luar malam tersebut. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian amalan yang kedua yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir adalah qiyamul lail. Ya, Rasul bersabda, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang bangun untuk beribadah salat pada malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahala Allah, niscaya akan diampuni untuknya dosa-dosa yang telah lampau. Rawahul Bukhari wa Muslim. Aisyah radhiyallahu anha juga menjelaskan keadaan Nabi tatkala masuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashra shadda mi'zarah wa ahya laylah wa ayqadha ahlah." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila telah masuk 10 malam terakhir mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Ya, rawahul Bukhari. Amalan selanjutnya yaitu membaca Al-Qur'an. Telah dimaklumi, telah diketahui bahwasanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagaimana Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Bulan Ramadan adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ya. Di bulan Ramadan ini Rasulullah SAW memberikan perhatian lebih terhadap Al-Quran, sehingga Jibril turun kepada Nabi SAW. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling murah hati dengan kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih murah hati, lebih bermurah hati di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika ditemui oleh malaikat Jibril alaihi salam. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kullu lailatin fi Ramadan hatta yansalikh. Dan adalah Jibril alaihi salam mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan sampai berakhirnya bulan Ramadan. Ya'ridu alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Quran kepada Jibril, atau memaparkan Al-Quran, atau istilahnya menyetorkan Al-Quran, ya, memperdengarkan kepada Jibril, murajaah. Ya. Fa idza laqiyahu Jibril alaihi salam kana ajwada bil khairi min ar-rihil mursalah. Apabila Jibril alaihi salam menjumpai beliau adalah seseorang yang lebih bermurah hati dengan kebaikan daripada angin yang berhembus. Ya. Kemudian, ahibati fillah, amalan-amalan yang selanjutnya adalah yang bisa kita lakukan dan mencontoh Nabi adalah memperbanyak doa. Ya, kita ketahui doa adalah ibadah yang sangat agung. Doa merupakan sifatnya para nabi dan rasul, serta menjadi cirinya orang soleh. Fadilah doa banyak diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Terkhusus di bulan Ramadan, keutamaan doa di bulan Ramadan ini sangat jelas. Allah Subhanahu Wa Taala bahkan menyebutkan amalan doa ini di sela-sela pembicaraan tentang hukum-hukum puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentangmu,
Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran, agar mereka selalu berada di dalam petunjuk. Kemudian di antara waktu-waktu terbaik untuk berdoa adalah di malam hari, di tengah malam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir fayaqulu man yad'uni fa astajib lah wa man yas'aluni fa u'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam ketika sepertiga malam terakhir tersisa. Kemudian berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkan untuknya. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberikan untuknya. Dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, aku akan mengampuninya. Ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Keutamaan selanjutnya, amalan yang lain yang dapat kita lakukan di 10 hari terakhir adalah i'tikaf, yaitu berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari masjid kecuali untuk memenuhi hajatnya sebagai manusia. I'tikaf adalah ibadah sunnah di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Amalan i'tikaf ini adalah syariat yang telah ada di umat-umat terdahulu sebelum umat Islam. Ya, tentang dasar pensyariatnya, amalan i'tikaf ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa antum aakifuna fil masajid, sedang kalian beriktikaf di dalam masjid. Ya. Ayat ini masih dalam rangkaian penjelasan seputar puasa Ramadan. Maka i'tikaf memiliki kekhususan tersendiri di bulan Ramadan. Oleh karena itu Rasulullah SAW beriktikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana dijelaskan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf setelah itu. Ya. Kemudian ahibati fillah, amalan lain yang dapat kita lakukan adalah bertaubat dan beristighfar. Taubat dan istighfar adalah amalan yang dituntunkan pada seluruh keadaan, seluruh tempat, tidak terbatas waktu dan tidak terbatas tempat. Allah berfirman secara umum tentang taubat, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kalian seluruhnya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Ya. Kemudian beristighfar di malam hari merupakan ciri orang-orang yang bertakwa, sebagaimana Allah berfirman, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil sesuatu yang diberikan oleh Rabb mereka kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu, yaitu di dunia, mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zariyat, ya, ayat 15 sampai 18. Kemudian amalan terakhir yang dapat kita lakukan adalah umrah. Ya. Umrah adalah termasuk amal yang soleh, yang agung, penuh dengan keutamaan dan kebaikan, dan lebih utama untuk diamalkan pada bulan Ramadan
karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umratan fi ramadhana taqdi hajjatan ma'i. Umrah pada bulan Ramadan menggantikan haji bersamaku. Ahibbati fillah, adik-adikku yang dirahmati Allah. Demikian, inilah beberapa pembahasan terkait dengan keutamaan Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan masih banyak amalan-amalan yang dapat kita lakukan, yaitu zikir, berdoa, bersedekah, ya. Intinya amal-amal kebaikan kita perbanyak, ya, di 10 hari terakhir ini. Dan khusus di masa-masa pandemik seperti saat ini, masa-masa wabah seperti saat ini, hendaklah kita masing-masing memperbanyak amalan kebaikan di tempat masing-masing, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sunnah-sunnah Ramadan di rumah masing-masing. Karena meski dunia saat ini dilanda wabah, namun keutamaan Ramadan tidaklah hilang, keutamaan Ashrul Awakhir tidaklah hilang, sehingga kita masih berkesempatan untuk mendulang pahala di bulan Ramadan ini. Mari manfaatkan sisa Ramadan yang ada, dan semoga di Ramadan kali ini kita mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.